في مواسم الطاعات من عبارات والله أكبر ما تقربوا إلى مولاهم بالعبادات صلوات وصياما وصدقات والحمد لله أفاض علينا من خزائن جوده ما لا يحصى والله أكبر شرع لنا شرائع الأحكام ويسر أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو الكريم الجواد أحق من عبد وأحق من ذكر وأحق من يشكر ذو الفضل والإحسان والمنة يمنح الجزاء الأوفى ويهب الفضل الأكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والعزة لرسوله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والذلة والصغار والهوان لأهل الكفر والفجور والمعاندين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين أقاموا الدين وجاهدوا في الله حق جهاده صابرين مخبتين محتسبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna. Surah Al-Isra ayat 70. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Itulah takdir Allah kepada manusia secara penciptaannya, bahwa manusia telah dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lain. Bahkan Allah memilihnya untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku ingin menunjuk khalifah di muka bumi ini. Awalnya malaikat melihat sisi negatif dari makhluk baru yang akan dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi dengan mengatakan, bagaimana engkau menjadikan seseorang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan pertumpahan. Allah lantas memuliakan manusia, yaitu Nabi Adam, dengan mengajari ilmu tentang nama-nama, yang kemudian malaikat diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama itu, tapi tidak mampu melakukan, yang justru mampu disebutkan oleh manusia pertama, Adam alaihissalam. Kemudian untuk menyempurnakan kemuliaan manusia, Allah perintahkan malaikat yang di dalamnya juga ada iblis untuk sujud penghormatan kepada Adam. Malaikat tunduk patuh kepada perintah Allah tersebut, sementara iblis tidak mau tunduk kepada perintahnya dan akhirnya langsung dihukum oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dengan diusir dari surga karena iblis merasa lebih mulia dari manusia dengan mengatakan, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Masyaallah muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menganggap diri paling hebat karena asal usul, kemudian saling mencela dan mengejek, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hal ini karena asal kejadian makhluk itu sudah menjadi ketentuan Allah yang bukan pilihan makhluk itu sendiri. Masyaallah muslimin, setelah Allah menciptakan semuanya, Allah yang maha mengetahui makhluknya mengatur mereka, menjamin kehidupan mereka di jagat raya ini, dan kemudian Allah menentukan masing-masing ada ajalnya, ada akhirnya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak hidup selamanya di dunia ini, tapi mereka akan meninggal sehebat apapun dan sekuat apapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inilah sebuah siklus kehidupan yang merupakan sunnatullah yang tidak akan berubah sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu hari kebangkitan, manusia akan memasuki episode baru, yaitu alam akhirat yang berbeda dengan alam dunia. Di akhirat tidak ada lagi perintah dan larangan, tidak ada lagi perintah sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Di sana yang ada hanyalah al-jaza, balasan, surga atau neraka, ridho Allah atau murkanya, kesenangan selamanya atau kesedihan selamanya, ucapan salam ahli surga atau teriakan-teriakan ahli neraka. Itulah akhirat. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang fokus kepada diri kita, tentang diri kita sebagai manusia yang juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bisa hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, yang jelas jarang sekali manusia mencapai usia 100 tahun. Manusia datang silih berganti. Ada yang kita ketahui sejarahnya, tapi banyak juga yang kita tidak ketahui sejarahnya. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda paras dan warna kulit serta bahasanya, bukan untuk dijadikan alat untuk saling merendahkan satu sama lain, mengejek satu sama lain, tapi harus dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dan disinilah yang dikenal dengan al-ukhuwatul basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap kali menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semua ada tujuan dan hikmahnya. Ada yang dijelaskan oleh Allah, tapi juga banyak hikmah-hikmah itu yang masih rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Demikian halnya dengan manusia. Allah ciptakan dengan tujuan yang sangat agung, sangat mulia, sangat luar biasa, yang dengannya manusia mendapat kemuliaan di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak jadikan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi manusia dihadirkan oleh Allah ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadanya, untuk menghamba kepadanya, untuk taat kepadanya. Yang mana perintah untuk beribadah ini sekaligus merupakan batu ujian bagi manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling ahsan, paling baik amalannya. Ini semua kehendak Allah yang tindakannya tidak boleh diprotes dan dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang diperbuat, sementara mereka, kita semuanya manusia, akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjalankan misi agung ini, Allah membekali manusia dengan berbagai macam sarana, antara lain panca indera yang sempurna, juga akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang manfaat dan mana yang berbahaya. Kemudian tidak cukup dengan itu, Allah utus para rasul yang tugasnya menyampaikan wahyu Allah, mengenalkan kepada manusia hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikirannya, menyampaikan kehendak-kehendak Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia di dunia ini sebagai seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya bagaimana respon manusia? Bagaimana respon anak cucu Adam dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang terhadap kehendak-kehendak Allah yang telah disampaikan oleh para rasul tersebut? Al-Quranul Karim yang di bulan suci Ramadan kita ulang-ulang, kita baca, kita khatamkan, telah merekam kejadian-kejadian yang telah lalu. Demikian juga menyampaikan kejadian-kejadian sekarang dan yang akan datang. Al-Quran selain menyampaikan kehendak-kehendak Allah yang harus dijalankan oleh manusia, juga menyampaikan manusia-manusia yang taat dan tidak taat kepadanya. Yang taat disebutkan golongan-golongan manusia mukmin, muttaqin, mukhlisin, muslimin, syuhada, siddiqun, salihin, muqarrabin, abrar, ashabul yamin, auliya rahman, hizbullah, dan lain-lain istilah. Bagi yang tidak taat kehendak Allah, maka disebut kafir, musyrik, munafik, fasik, zalim, auliya syaitan, hizbul syaitan, ashabul shimal, ashabul jahim, dan lain-lain. Untuk menggambarkan hal itu, marilah kita memahami sedikit kisah yang Allah sebutkan di dalam surah Ghafir. Di sana Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengutus Nabi Musa alaihi salam. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qalu sahirun kadzdzab. Di sana ada Nabi Musa. Di sana ada seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun. Kemudian ada Fir'aun, ada Qarun, dan juga ada Haman. Kisah ini menggambarkan kejadian yang berulang-ulang yang disebutkan oleh Al-Quran. Setiap kali Rasul diutus, maka respon kaumnya seperti itu. Bahkan dikatakan mayoritasnya tidak mau mengikuti arahan-arahan Rasul, yang akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Su'ul khotimah di dunia ini dan adab yang pedih di akhirat nanti sudah nantinya. Bahkan mereka sudah diadab
dari alam kuburnya. Dalam kisah tersebut ada seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, walaupun dia seorang diri tidak berdiam diri, akan tetapi mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk beriman, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan tentang sejarah kaum-kaum sebelumnya yang membanggakan dirinya masing-masing dan membangkang terhadap ajaran para rasul. Seorang mukmin akan merasa iba dan kasihan melihat kesesatan kaumnya, khawatir terhadap hukuman Allah kepada mereka, sehingga tidak mungkin seorang mukmin berdiam diri terhadap segala macam bentuk kemungkaran. Seorang mukmin tidak mungkin cuek terhadap lingkungan sekitar yang rusak karena tidak taat kepada Allah. Seorang mukmin akan berusaha dengan mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya, untuk kepentingan tersebut. Jika memang tidak sanggup, yang paling lemah adalah mengingkari dengan hatinya. Sehingga dapat dipastikan seorang mukmin tidak akan mungkin mendukung segala macam bentuk kemungkaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita harus menyadari bahwa antara yang hak dan yang batil akan terus berhadapan-hadapan. Antara keadilan dan kezaliman tidak akan bisa bertemu. Antara kemusyrikan dan tauhid akan terus berbenturan. Antara wali-wali Allah, pengikut para rasul, akan terus berhadapan-hadapan dengan pengikut syaitan sampai Nabi Isa turun ke bumi dan Dajjal muncul di akhir zaman, yang setelah kemunculannya tidak lama lagi akan kiamat datang. Masyaallah muslimin, dalam hal ini tidak mungkin kita sebagai seorang mukmin netral, berada di tengah-tengah antara auliya Rahman, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dengan auliya syaitan, dengan wali-wali syaitan, dengan pengikut-pengikut syaitan. Kita harus di jalan yang ditempuh oleh para nabi yang disebut oleh Allah sebagai jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Karena hanya jalan ini yang menjadikan kita lulus dalam ujian. Hanya jalan ini yang sesuai dengan misi agung manusia diciptakan. Hanya jalan ini, jalan selamat menuju surga dan ridha Allah, yang di bulan suci Ramadan ini doa kita ulang-ulang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a rajulun minal ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar kepada Rasulullah. Wa huwa mahzun, dalam keadaan sedih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepadanya, "Ya fulan, mali araka mahzunan?" Wahai si fulan, kenapa aku lihat engkau sedih? Qala ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fihi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya memikirkan sesuatu. Qala wa ma huwa, apa yang kau pikirkan? Qala nahnu naqdu 'alaika wa naruh, nanzur ila wajhika wa nujalis. Ya Rasul, kami tiap hari bisa pergi datang kepada panjenengan, melihat wajah dan bersama panjenengan. Wah, dan besok di akhirat turfa'u ma'an nabiyyin fala nasilu ilaika, engkau akan diangkat bersama dengan para nabi dan kami tidak akan sampai ke sana. Alam yarudda Nabi alaihi syai'an, Rasulullah tidak merespon. Fa'atahu Jibril, maka datanglah malaikat Jibril bihadil ayat, dengan ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Barang siapa yang taat Allah, Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat terhadap mereka dari kalangan para nabi, dari as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik amal. Tentu Rasul gembira dan apalagi sahabat tersebut. Maka Rasul pun langsung mengutus orang untuk menyampaikan kepadanya. Fabasyarahu, Rasulullah memberikan kabar gembira. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di akhir zaman, sudah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kita tidak pernah melihat wajah beliau, talang tangan lembut beliau. Sementara sahabat ini pernah melihatnya, pernah bersamanya, begitu sedih. Kalau seandainya tidak bersama dengan Rasulullah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, minimal sebagaimana kisah dalam surah Ghafir tadi, marilah kita menjadi seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya perbaikan semampu yang kita lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan untuk training, untuk melatih diri kita, meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Ramadan sungguh sangat luar biasa. Di dalamnya manusia yang berhasil mengekang hawa nafsu, yang senantiasa mendorongnya untuk melakukan berbagai maksiat. Di dalamnya manusia dilatih untuk sabar dan tidak mudah emosi. Di dalamnya manusia dilatih untuk dermawan, tidak pelit. Dan di dalamnya manusia dilatih untuk senantiasa bersama Al-Quran, ingin mengikuti seluruh petunjuknya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madrasah Ramadan ini apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya pasti menghasilkan manusia-manusia unggulan di hadapan Allah, yaitu manusia-manusia bertakwa yang dengan ketakwaannya itu akan mengharungi sisa-sisa kehidupannya dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah husnul khotimah. Jemaah sekalian, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna Allah ja'ala syahr Ramadan idmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharun fakhadu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai medan perlombaan, idmar untuk makhluknya. Mereka saling berlomba untuk mentaatinya. Mereka saling mengharap menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menang, tapi ada yang gagal. Tentu kita berharap jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di akhir dari khutbah ini saya ingin bercerita sebuah kisah yang pasti, walaupun itu kejadiannya nanti, disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat berkumpul seperti ini, kemudian tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah nanti kita bisa melihat Tuhan kita? Rasulullah menjawab, bagaimana kalian dengan matahari dan bulan?
apabila tidak ada awan yang menghalanginya, apakah kalian bisa melihatnya? Mereka menjawab, tentu harus. Kemudian Rasul mengatakan, begitulah kalian nanti akan melihat Tuhan kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini di kiamat, di akhirat nanti, karena ada munadin, ada seruan, kita semuanya berkumpul miliaran manusia, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada seruan, hendaklah setiap orang pergi kepada Tuhannya yang disembahnya dahulu di dunia masing-masing. Maka yang menyembah matahari mencari matahari, yang menyembah patung mencari patungnya, yang menyembah lain-lain menyembah Tuhannya akan bersama dengan Tuhan. Kemana mereka? Tentu diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Sisanya adalah orang-orang mukmin dan beberapa gelintir dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dikatakan kepada orang Yahudi, dulu kalian menyembah apa? Mereka menjawab, na'budu Uzair ibn Allah. Kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Kalian dusta. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya. Kemudian dikatakan, apa yang kalian inginkan sekarang? Mereka mengatakan, kami ingin minum. Kemudian mereka diberikan minum, tapi tentu bukan minum yang menyegarkan kepada sekalian. Bersamaan dengan itu, semuanya diseret ke dalam neraka jahanam yang sebelumnya sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya kepada orang Nasrani, dulu kalian menyembah apa? Mereka mengatakan, na'budu al-Masih ibn Allah. Kami menyembah al-Masih putra Allah. Kadang-kadang kalian dusta. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin minum, inginkan minum. Seperti orang yang tadi kemudian diseret semuanya ke dalam api neraka. Tinggal Allah mukmin, insyaallah kita semua. Ditanya kepada mereka, "Mada tantadirun? Apa yang kalian tunggu di sini?" Mereka sudah pergi semuanya. Kami menunggu Tuhan kami yang sangat kaya kami butuhkan saat ini. Maka saat itu datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bertanya, apa yang kalian kenali? Mereka mengatakan as-saq, yaitu betis. Ketika betis disingkapkan, semuanya orang mukmin yang di sini sujud. Tapi herannya ada orang yang berusaha untuk sujud, balik lagi sujud, balik lagi, tidak bisa sujud walaupun memaksa diri. Siapakah mereka itu? Dikatakan mereka adalah dulu yang ketika di dunia sujud karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bentangkan al-jisr, jembatan di atas neraka jahanam yang membentang antara tempat kita berkumpul itu dengan pintu surga di belahan yang lain. Mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah saatnya gilirannya. Ada yang secepat sekedip mata langsung sampai ke pintu surga. Ada yang secepat kilat sampai ke pintu surga. Ada yang seperti angin sampai ke pintu surga. Ada yang seperti kuda yang paling kencang sampai ke pintu surga. Ada yang berlari kencang sampai ke pintu surga. Ada yang berjalan. Ada juga yang kemudian merangkak. Sementara di jembatan itu ada kalalib wa khototif, ada pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Maka ada yang masuk terperosok dalam neraka jahanam, tapi ada yang selamat. Cuma sekalian, setelah semuanya selamat, kita insya Allah yang selamat, kita mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami dulu punya sahabat, yusalluna ma'ana, mereka sholat bersama kami, wa yusumuna ma'ana, mereka puasa bersama kami, wa yuzakkun wa ya'maluna ma'ana, mereka berzakat dan juga mengamalkan bersama kami. Mereka sekarang berada di neraka. Maka Allah kemudian mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi
dinar minal iman. Keluarkan mereka yang dalam hatinya ada 1 dinar dari keimanan, maka dikeluarkan. Sahabat-sahabatnya yang sudah terproses. Kemudian masih ada sisa ya Rabb, akhriju man kana fi qalbihi nisfa dinar minal iman. Keluarkan yang ada iman walaupun hanya setengah dinar. Masih ada lagi ya Rabb, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal iman. Keluarkan darinya orang yang hanya 1 dzarrah, 1 biji sawi dalam hatinya ada iman. Semuanya keluar. Para nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, giliran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan rahmat Allah yang di neraka orang-orang yang taat gurunya kepada Allah, tetapi kemudian ada hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka, dikeluarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mereka diletakkan di satu tempat, disiram dengan ma'ul hayat, dengan air kehidupan, yang kemudian mereka hidup kembali seperti mutiara. Dengan begitu mereka masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.